Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamidin Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza raja'a wa qala tabayyantu anni gharidtu. Adapun apabila benar-benar rujuk siapa sebagian mujmi'in, kalau terjadi ijma' di antara para mujtahid, maka tidak boleh salah satu atau sebagian dari mereka itu menarik diri dari pendapat yang sudah disepakati. Kalau ada yang benar-benar rujuk dan mengatakan tabayyantu anni gharidtu, saya yakin bahwa saya keliru, saya yakin bahwa pendapat saya yang sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan itu, saya yakin saya keliru. Bagaimana jawabannya itu? Fanaquluh, maka kita mengatakan innama yutawahhamu alaika alwalatu idam faradta. Hanya saja disangka atas kamu apa kekeliruan apabila kamu sendirian. Justru kamu disangka keliru kalau sendirian. Wa amma ma kuntahu, adapun sesuatu yang kamu katakan fi muwafaqatil ummati, di dalam menyepakati umat, falayah tamilul khoto'a, maka tidak mungkin keliru. Pendapatmu yang kemarin yang sama dengan kesepakatan umat itu yang tak mungkin keliru. Justru kamu mungkin keliru bila mana punya pendapat sendirian. Ya. Ini jawabannya. Saya yakin pendapat saya yang kemarin keliru. Justru yang sekarang yang keliru itu. Yang kemarin itu kan sama dengan yang lain. Fa in qala, jikalau berkata siapa orang yang rujuk, ya, tahaqqaqtu anni qultu ma qultuhu an dalili kada. Saya meyakini bahwa sesungguhnya saya qultu ma qultuhu, aku mengatakan kepada apa yang aku katakan. Saya meyakini bahwa sesungguhnya aku mengatakan apa yang telah aku katakan itu an dalili kada, berangkat dari dalil anu. Pendapat yang saya sampaikan kemarin itu, saya yakin itu berangkat dari dalil ini dan ini, ya. Wa qad inkasafa li khilafuhu qat'an, dan benar-benar telah tersingkap bagiku khilafuhu, apa khilafu ma qultuhu, qat'an, secara pasti. Saya meyakini bahwa pendapat kemarin yang sepakat itu berasal dari suatu dalil, dan sekarang ternyata itu keliru itu. Fanaqulu, maka kita menjawab, innama akhta'a fit tariqi la fi nafsil mas'alati. Hanya saja kamu keliru itu dalam soal tariq, metode istidlal. Kelirunya kamu itu dalam metode berdalil, la fi nafsil mas'alati, bukan dalam masalah itu sendiri. Memang kamu keliru, tapi di mana letak kekeliruannya? Letak kekeliruannya adalah fi tariq, yakni fi tariqil istidlal, dalam metode berdalil, bukan dalam masalah itu sendiri. Bal muwafaqatul ummatim, bahkan adapun sepakat dengan umat, tadullu, adalah menunjukkan ala annal hukma, bahwa sesungguhnya hukum yang sudah disepakati hakun, adalah benar. Wa in kunta fi tariqil istidlali mukhti'an, meskipun ada kamu dalam soal cara berdalil adalah keliru.
Bisa saja cara berdalilnya keliru, itu namanya salah dalam proses, tapi produknya benar, ya kan. Kadang-kadang prosesnya salah, produknya benar. Kadang-kadang prosesnya benar, produknya salah, ya. Asyubhatus tsaniyatu, kesangsian yang kedua. Annahum rubama qalu an ijtihadin wa dhannin, bahwa sesungguhnya mereka yang sepakat, yakni al-mujmi'in, ya, rubama qalu, boleh jadi mereka berpendapat, an ijtihadin wa dhannin, berdasarkan ijtihad dan dugaan. Ada kemungkinan mereka itu berpendapat atas dasar ijtihad dan dugaan. Wala hajra 'alal mujtahidi, dan tidak ada alangan atas mujtahid idza taghayyara ijtihadu, bila mana kadung berubah, bila mana berubah apa ijtihadnya mujtahid, tidak ada alangan an yarji'a, untuk menarik diri. Kan tidak ada halangan seorang mujtahid yang pikirannya berubah, ijtihadnya berubah, tidak ada halangan untuk menarik diri dari pendapatnya. Wa idza jaza ar-ruju', kalau rujuk itu boleh, dalla, maka menunjukkan annal ijma' alam yatimma, bahwa ijma' itu belum terjadi, belum selesai. Boleh jadi mereka yang bersepakat itu menyatakan pendapat berdasarkan ijtihad dan dugaan. Padahal seorang mujtahid tidak ada halangan untuk menarik pendapatnya kalau memang ijtihadnya berubah. Kalau rujuk itu boleh, berarti ijma' kan belum selesai. Kulna, kita menjawab, la hajra 'alal mujtahidi fil ruju'i idzan farada bi ijtihadihi, tidak ada halangan bagi mujtahid untuk rujuk bila mana dia berdiri sendiri dengan ijtihadnya. Memang seorang mujtahid tidak ada halangan untuk menarik pendapatnya kalau dia itu ijtihad sendiri, ya. Sekarang kan tidak. Amma ma wafaqa fihi, adapun sesuatu wafaqa yang cocok, yang sepakat, fihi di dalam ma ijtihaduhu, apa ijtihadnya mujtahid, cocok sejalan ijtihadal ummati kepada ijtihadnya umat, fala yajuzu al khata'u fihi, maka tak mungkin apa adanya kekeliruan fihi di dalam ma. Kalau ijtihad melakukan ijtihad sendiri memang bisa saja salah. Akan tetapi kalau ijtihadnya sesuai dengan ijtihadnya umat secara keseluruhan, ya tak mungkin salah. Wa yajibu kaunuhu haqqan, dan wajib apa adanya ma adalah kebenaran. Waruju'u 'anil haqqi mamnu'un, menarik diri dari kebenaran itu tak boleh. As-subhatus tsalitsatu, syubhat yang ketiga. Annahu, ialah bahwa sesungguhnya lau matal mukhalifu, andai kata mati siapa orang yang tak sependapat, lam tasir al-mas'alatu ijma'an, tidak menjadi apa masalah, tidak menjadi ijma' bimautihi, dengan kematiannya mukhalif. Jikalau yang berbeda pendapat itu mati, maka dengan kematiannya masalah itu belum terjadi ijma'. Wal baquna hum kullul ummati, adapun yang tersisa, para ulama yang masih tersisa, hum kullul ummati, mereka adalah keseluruhan umat. Kalau yang berbeda pendapat meninggal, maka sisanya bisa disebut umat, kullul umat, kan.
Lakinnahum fi ba'dil asri, akan tetapi mereka al-bakun itu pada sebagian masa. Pada sebagian masa baru disebut kullul ummah ketika yang mukhalif meninggal. Berarti mereka kullul ummah di dalam sebagian masa. Fadzalika oleh karena itu la yasiru madhabun mukhalifi mahjuran, tidak menjadi apa madhabnya orang yang tak sependapat tidak menjadi mahjur, ditinggal. Oleh karena mereka masih disebut kullul ummah bukan fi jami'il asri tapi fi ba'dil asri, maka madhabnya orang yang mukhalif itu tidak menjadi pendapat yang ditinggal. Fa in kana al-asru la yu'tabaru, jikalau ada apa masa itu tak diperhitungkan, artinya kalau tak peduli apakah mereka menjadi kullul ummah fi ba'dil asri, fi jami'il asri atau fi kullil asri. Jikalau asor itu, masa itu tidak diperhitungkan, artinya tidak peduli apakah mereka menjadi kullul ummah fi kullil asri atau fi ba'dil asri, faliya betul madhabul mukhalifi, maka seharusnya menjadi batal apa madhabnya orang yang tak sependapat. Kulna, kita menjawab, qala qaumun, sebagian ulama mengatakan, ya betulu madhabuhu wa yasiru mahjuran, menjadi batal apa madhabnya mukhalif dan menjadi madhabnya mukhalif itu ditinggalkan, dianggap sudah tidak ada. Di annal baqina hum kullul ummati, karena sesungguhnya yang tersisa itu sekarang menjadi kullul ummah fi dzalikal waqti, pada waktu itu, yakni setelah yang mukhalif meninggal. Maka mazhabnya mukhalif yang sudah meninggal itu sudah menjadi tertinggal. Karena setelah dia meninggal, yang tersisa disebut kullul ummah pada masa itu. Wa huwa ghairu sahihin indana, pendapat kaum itu tak benar menurut kami. Pendapat yang mengatakan bahwa mazhabnya mukhalif yang meninggal itu ditinggalkan karena berhadapan dengan yang tersisa yang bisa disebut sebagai kullul ummah. Bali sahihu, bahkan adapun yang benar, annahum laisu kullal ummati, bahwa mereka al-baqin itu bukan kullul ummah itu, bil idhafati ila tilkal mas'alati, dalam kaitannya dengan masalah allati afta fihal mayyitu, masalah yang mana berfatwa di dalamnya siapa yang meninggal itu. Mereka yang tersisa tidak bisa disebut kullul ummah dalam kaitannya dengan masalah yang sudah difatwakan oleh mukhalif yang meninggal. Ini sudah disinggung di depan, ya kan? Sudah disinggung di depan. Kalau ada pun pendapat, kalau ada sahabat berpunya pendapat, kemudian para tabi'in yang datang sesudahnya berijma dengan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya sahabat itu, maka mereka yang berijma tidak bisa disebut sebagai kullul ummah. Karena madhabnya sahabi yang meninggal itu, meskipun orangnya meninggal, pendapatnya tidak meninggal, kan? Fa inna fatwahu la yanqati'u hukmuha bi mautihi, karena sesungguhnya fatwanya mayit adalah tidak terputus apa hukumnya fatwa dengan sebab kematiannya mayit itu. Tapi ada istilah ittifaq ba'dal ikhtilaf, ya kan?
Kadang-kadang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Akan tetapi kemudian terjadi ittifaq, kesepakatan. Pertanyaannya, dari mana kemudian terjadi kesepakatan itu? Kalau kesepakatan itu terjadi lantaran yang semula itu tak sependapat sekarang menjadi sependapat, itu bisa disebut sebagai ittifaq ba'dal ikhtilaf, ya kan? Walaisa hadza lil asri, dan tidak ada apa hal ini khusus masa itu. Fa innahu jarin fi sahabiyil wahidi, sesungguhnya hal ini berlaku juga dalam sahabat yang satu, dalam seorang sahabat. Idza qala qaulan, apabila seorang sahabi itu berpendapat kepada suatu pendapat, ya seperti yang disampaikan tadi. Apabila seorang sahabi punya pendapat menyangkut satu masalah, wa ajma'u at-tabi'una fi jami'i asrihim, kemudian sepakat siapa tabi'in di dalam seluruh masa mereka, sepakat ala khilafihi, atas menyalahi kaulan pendapatnya wahid itu. Faqad bayyana, maka sungguh kami sudah menjelaskan, annahu la yabtulu madhabuhu, bahwa sesungguhnya tidak batal apa madhabnya sahabi itu. Madhabnya seseorang tidak akan hilang lantaran yang bersangkutan meninggal, kan masih dianggap ada. Li'annahu laisu kullal ummati, karena sesungguhnya tabi'in, bukanlah tabi'in itu menjadi kullul ummah, bil idhafati ila hadhil mas'alati, dalam kaitannya dengan masalah ini. Tabi'in itu bisa dianggap sebagai kullul ummah kalau mereka sepakat menyangkut masalah yang belum pernah dibahas di masa sahabat, ya kan. Persoalannya, masalah ini sudah ada yang berpendapat di zaman sahabat. Kemudian datang tabi'in, mereka sepakat yang berbeda dengan pendapat yang ada, maka mereka tidak bisa dianggap sebagai kullul ummah. Asy-syubhatu ar-rabi'atu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.